Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Ataya dari SMK Negeri 4 Bogor. Nah, kali ini aku mau membahas sebuah materi yang berjudul Akses Kontrolis. Oke, materi-materi yang akan kita pelajari, yang pertama ada tentang dari teori ACL itu sendiri, kemudian kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi topologi standar ACL dan juga sequence number ACL, kemudian kita akan mengkonfigurasi web server. Ada juga materi tentang Extended ACL Web, dan yang terakhir kita akan mengkonfigurasi Extended ACL. Nah, jadi ACL itu tuh apa sih? Nah, ACL atau Access Control List adalah salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco nih. Alat ini tuh memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas, memfilter paket, dan meningkatkan keamanan jaringan. Pada dasarnya, ACL ini tuh adalah serangkaian aturan yang diterapkan pada antarmuka, router, atau switch. Aturan-aturan ini menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis protokol, atau nomor port. Nah, teman-teman, jadi intinya ACL ini tuh adalah sebuah aturan atau yang bisa kita lakukan untuk kita memilah nih. Jadi seperti IP atau port mana aja yang bisa boleh masuk ke jaringan kita, dan IP atau port mana yang nggak boleh masuk ke jaringan kita, seperti itu. Jadi memfilter paket dan meningkatkan keamanan jaringan. Nah, kemudian fungsi ACL. Yang pertama ada fungsi ACL untuk jaringan yang kecil dulu, teman-teman. Di sini ACL itu bertindak sebagai firewall ringan, yaitu membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Kemudian untuk perusahaan itu ACL menegakkan kepatuhan, mengelompokkan lalu lintas antara VLAN dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Nah, kalau intinya di jaringan kecil tuh biasa digunakan tuh untuk memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Dan sekarang kita memblokir, oh IP ini nggak boleh masuk, IP ini nggak boleh masuk, seperti itu. Kalau misalkan di perusahaan besar, itu tuh lebih kompleks lagi. Biasanya tuh mengelompokkan lalu lintas antara VLAN. Itu bakal ada keamanan-amanan khusus atau tambahan di ACL ini. Nah, jadi singkatnya ACL itu bukan sekadar konsep teknis. ACL itu alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIC modern. Jadi itu kita kalau bisa pakai ACL ini tuh keamanan jaringan kita yang tadinya segini bisa nambah jadi segini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini tuh ada protokol ataupun jenis ACL. Di sini, ACL itu memiliki dua jenis, teman-teman. Yang pertama adalah ACL standar. Kalau di ACL standar ini, kita tuh mencocokkan alamat IP sumber paling baik untuk penyaringan sederhana, misalnya hanya mengizinkan subnet untuk mengakses antarmuka manajemen. Range-nya itu 1 sampai 99 dan 1300 sampai 1999. Nah, jadi kalau di ACL standar ini kita hanya mencocokkan atau mengkonfigurasikan pengizinan IP sumbernya, teman-teman, atau subnet-subnet tertentu untuk bisa mengakses interface manajemen yang kita punya atau jaringan yang kita punya. Nah, contohnya itu adalah seperti ini yang akan kita lakukan konfigurasi nanti di Cisco Packet Tracer. Yang kedua, ini ada yang namanya Extended ACL. Kalau di sini kita tuh nggak hanya mencocokkan IP sumber, tapi juga kita mencocokkan tujuan, protokol, juga portnya. Kalau ini tuh berguna untuk kontrol yang lebih rinci. Misalkan kita tuh mau mengizinkan suatu jaringan bisa mengakses HTTP, tetapi memblokir telnet, seperti itu. Untuk range-nya itu 100 sampai 199 dan juga 2000 sampai 2699. Nah, yang kemudian di sini tuh ada juga yang namanya name ACL. Ini tuh nggak termasuk ke jenis atau protokol, tapi ini tuh adalah sebuah penamaan gitu. Biar kita tuh lebih mudah mengelola suatu ACL karena menggunakan nama alih-alih angka. Dukung keduanya standar dan luas logika. Nah, jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita sebelumnya tadi kan kita menggunakan seperti ini atau menggunakan angka gini. Kalau ini kita bisa langsung menggunakan, misalnya kita memblokir telnet, kita ketik aja blok telnet atau blok server dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita coba untuk mengkonfigurasikan di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini aku udah nyiapin dua buah router. Ini misalkan untuk router klien dan ini router server. Nah, kemudian aku bakal nambahin misalkan 3 buah server. Kemudian aku akan coba untuk memberikan warna untuk membedakan VLAN.
Misalkan ini untuk yang server dulu nih. Oke teman-teman, di sini aku udah nambahin VLAN 10, 20, 30 dan juga VLAN 100 nih. Untuk PC itu yang ini ketentuan IP-nya seperti ini, IP-nya ini, kemudian ini dan juga untuk server itu 172.27.72.1. Nah, sekarang kita coba untuk mengkonfigurasi dulu biar si antar jaringan itu bisa saling berkomunikasi. Pertama aku bakal coba konfigurasi di server. Maaf, di switch, kemudian aku masuk ke interface FA0C1. Kita switch port mode terang dulu dan juga switch port terang allowed VLAN-nya itu VLAN 10, 20, 30. Jadi itu buat interface ini tuh bisa membawa VLAN 10, 20 dan juga 30. Seperti ini nih. Nah, kalau udah kita exit, kita langsung masuk ke interface. Kita buat VLAN-nya dulu teman-teman. VLAN 10, kita masuk ke interface FA0, FA range berarti ya, FA range FA 0/2 sampai 3. Yang ini 2 sampai 3, kemudian kita masuk ke switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Kalau udah kita langsung buat VLAN 20. Interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Kemudian VLAN 30. Ini nggak usah kita kasih nama ya teman-teman. Jadi langsung aja ke range FA 0/6 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Nah udah, kalau udah kita langsung pindah ke router client dulu. Ini kita ketikkan aja no, kemudian masuk ke global configuration dan kita langsung masuk ke interface gig 0/0, yaitu tuh yang mengarah ke ini teman-teman. Oh maaf, 0/1 yang mengarah ke VLAN PC ini, kemudian langsung no shutdown dulu. Nah kalau udah, kita langsung bikin ini teman-teman, interface gig 0/1 untuk VLAN 10. Kita jangan lupa encapsulation .1q 10. Baru kita masukkan IP address-nya 92.168.10.1. Ini /24.0. Nah kalau udah, langsung ke interface gig 01 yang VLAN 20. Encapsulation .1q 20. Baru kita IP address. /24. Yang terakhir VLAN 30. IP address 255.0. Nah kalau udah, kita langsung ke yang ini teman-teman, yang tengah ini, interface gig 0/0 no shutdown. Baru kita langsung IP address 11.11.11.1 255 255.252 karena ini /30. Nah udah seperti ini, langsung kita ke yang sebelah sini. Oke, kita langsung masuk ke interface yang tengah dulu, gig 0/0. Shutdown, kita IP address 255.252. Kalau udah ke interface gig 0/1, shutdown. Kalau udah ke interface gig 0/1, ini tuh berarti VLAN 100. Kita masukin VLAN 100. Baru kita encapsulation .1q 100. Terakhir IP address 172.27.72.1. Jadi ini tuh 172.27 itu adalah IP kelas B ya. Seperti ini. Nah kalau udah, kita langsung pindah ke switch dulu. Masuk ke global configuration, langsung ke
interface FA0C1 dulu yang mengarah ke si router. Kita akan masukkan switch port, mode terang, dan juga switch port, terang, allowed, VLAN 100. Karena VLAN yang akan dia bawa ada VLAN 100. Kemudian udah langsung kita melakukan ini FA02, 03, 04. Langsung aja kita buat VLAN-nya VLAN 100. Nah, kita langsung masuk interface range FA 0/2 sampai 4 berarti ya. Switchport, mode akses, switchport akses, VLAN 100. Seperti ini udah, kalau udah kita langsung tambahkan IP-nya dulu nih. Ini 192.168.2 berarti ini kita coba salin. Ini subnet masknya 1. Kemudian ini titik 4 titik 1. Ini titik 3 aja berarti ya. Kemudian pindah ke VLAN 20, kita masukin berarti ini yang titik 30. Titik 20, maaf, titik 20 titik 2. Ininya 92.168.20.1 berarti. Langsung yang ini PC satunya masukin ini berarti titik 3 dan default gateway-nya titik 1. Udah bener. Ini kita nggak ubah subnet masknya karena emang udah /24 ya. Itu titik 0. Ini berarti 30 titik 2. Ini berarti titik 1. Kemudian ke sini. Ini titik 3. Subnet masknya titik 1. Oke, udah, sekarang kita coba cek dulu di sini. Oke, ini udah benar. Kemudian kita langsung masukin IP untuk server. Kita masuk ke setting saja. Kita masukin gateway-nya teman-teman, yaitu 172.27.72.1 berarti ya. Kemudian untuk dianya 172.27.72.2 seperti ini. Kalau udah ke FA-nya, kita masukin IP-nya dia tadi, berarti titik 2. Subnet masknya ini /24 seperti ini, kita lihat sini. Ini kalau langsung dikonflik tuh ini akan langsung otomatis masuk ya teman-teman, seperti ini. Dan server sebelahnya masuk gateway-nya. Gateway-nya berarti sama ya teman-teman, hanya membedakan di sini. Ini titik 3. Titik 3. Subnet masknya untuk /24. Oke, udah, kemudian ke sini. Ini berarti dia titik 4 ya. Karena 1, 2, 3, 4 ya benar. DNS-nya, maaf ketukar, ini 4, ini 1. Berarti titik 4. DNS-nya /24. Ini oke, udah, kita coba cek lagi. Kita harus cross check karena takut salah. Oh, tadi yang salah. Oke, udah bener. Oke, IP-nya udah masuk. Coba kita komunikasi antar jaringan dulu ini. Oke, masih violet. Coba lagi.
Oke, ini udah successful teman-teman. Berarti sini juga udah jelas bisa. Oke teman-teman, sekarang kita lakukan IP root dulu supaya tiap VLAN ini tuh bisa saling berkomunikasi. Sekarang aku mau coba untuk sebelah klien dulu, masuk ke IP root. Aku masukin ini 172.172.2772 kan ini network titik 0.255 titik 0, kemudian IP next hop-nya berarti IP tangga titik 2. Nah ini ya benar teman-teman, titik 2 berarti sebelah sini kita IP root yang VLAN ini dulu 192.168.10.255.255.255.255.0, kemudian 11.11.11.1. Ini coba kita, ini bisa kita salin teman-teman biar mempermudah. Oke, kalau udah kita enter, kita langsung paste, kita ganti yang ini titik 20, kita ini lagi, kita masuk ini berarti titik 30. Bentar, nah udah, sekarang kita coba untuk percepat dan kita coba untuk berkomunikasi. Kita kirim data paket dari PC 1 ke server 0. Ini udah successful teman-teman. Berarti ini udah bisa saling berkomunikasi tiap antar VLAN ini. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengkonfigurasikan ACL teman-teman. Yang pertama kita bakal konfigurasikan standar ACL dulu nih. Kita konfigurasi masuk ke router yang server ini. Kita masuk ke global configuration terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan IP access list, kita tantainya. Di sini kita pilih teman-teman mau extended atau standar. Nah, di sini kita mau bahas standar dulu, jadi kita pilih yang standar. Kemudian kita ketikkan tanya. Nah, di sini kita pilih teman-teman range angka 1 sampai 99. Kemudian kalau ini ada word itu apa sih? Ini untuk penamaan gitu teman-teman, untuk kita kasih nama, tapi karena di sini nggak perlu, jadi kita langsung aja masukin standarnya, misalkan 1 seperti ini. Kalau udah kita enter. Udah kita tanda tanya lagi. Nah, di sini kita bisa pilih lagi teman-teman banyak. Yang akan kita bahas kali ini adalah 2. Yang pertama ada deny dan juga permit. Ini permit. Sini deny itu apa sih? Jadi deny itu kita tuh bisa milih paket-paket yang nggak boleh lewat. Jangan kalau permit itu yang diizinkan. Jadi deny itu yang nggak boleh, kalau permit itu yang boleh. Jadi di sini pilih aja deny, kemudian kita pilih teman-teman. Ini ada kita langsung masukin address-nya atau hostnya teman-teman, IP-nya. Kalau ini any. Kalau ini itu berarti semuanya. Jadi kalau deny any berarti semua paket gak boleh lewat. Kalau permit any berarti semua paket boleh lewat. Dan di sini kita mau coba untuk memblokir yang VLAN 30 ini teman-teman. Jadi kita langsung aja masukin 192.168.30.0, langsung masukin apa namanya? Langsung masukin networknya, kemudian kita masukin wildcard-nya teman-teman. Itu yang seperti ini, yang 0.0.0.255. Nah, kalau udah kita langsung yang permit, ini kita pilih yang any teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi itu nanti kita coba nih, do show access list. Jadi kalau ini tuh berarti kalau deny, berarti IP network ini tuh nggak boleh lewat. Sedangkan kalau permit any, berarti sisanya selain ini boleh lewat teman-teman. Dan ingat juga teman-teman, kalau di router seperti ini, dia tuh bakal melihat dari yang paling atas dulu. Kayak ini misalkan deny 192, berarti dia bakal lihat, oh yang ini nggak boleh, oke. Kemudian ini, oh yang permit ini, berarti sisanya boleh. Nanti kalau kita nambah lagi, kalau kita mau deny buat VLAN 10, VLAN 20, kalau dia posisinya ada di bawah sini, itu dia nggak bakal bisa karena router udah otomatis membaca bahwa selain 192 ini, itu tuh boleh lewat, seperti itu. Maka dari itu nanti kita bisa mengubahnya teman-teman. Kemudian kalau udah nih, aku mau bahas dulu tentang in dan out teman-teman. Jadi kalau misalkan in itu, misalkan dari sini mau ke sini, ini tuh adalah in teman-teman. Jadi paketnya tuh in, boleh lewat atau tidak di sini. Kalau misalkan boleh lewat, dia bakal ke sini dan menjadi out. Kalau out tinggal nunggu hasil. Sedangkan kalau misalkan dari in sininya aja, paket dari sini, misalkan sini, udah ditolak, nah otomatis dia nggak bakal bisa out ke sini teman-teman, seperti itu. Biar lebih jelas kita coba untuk konfigurasikannya.
Pertama kita masuk ke interface i0/0 teman-teman. Kita masuk ke interface yang mengarah ke sini nih. Karena kita mau tes dari sini, ini 0/0. Kita masuk, kemudian kita langsung ketikkan IP access group. Kita pilih teman-teman akses listnya 1 sampai 199. Kan sebelumnya kita pakai 1 ya, berarti kita juga pakai yang 1. Sini kita pakai in ya teman-teman. Karena kan kalau sini in, kalau ke sana out. Dia masukin in, kemudian kita udah sih. Kemudian kita coba untuk tes ya teman-teman. Kita tes paket data dulu dari PC 1 ke server 1. Oke, di sini masih violet, kita coba lagi. Oke, ini sukses ya teman-teman untuk yang PC 1. Sekarang kita coba untuk yang di delete ini nih, dari PC 5 ke server 1 juga. Otomatis violet. Nggak percaya, kita coba lagi teman-teman. Tetap violet teman-teman. Jadi itu dia untuk yang ACL standar. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang sequence number ACL teman-teman. Kita misalkan nih di sini tuh kita nambah sebuah IP atau PC baru. Di sini misalkan ini kayak PC apa ya? New Sub gitu. Dia tuh VLAN-nya VLAN 10. Di sini pertama kita masuk dulu ke sini. Kita langsung masuk ke interface-nya, yaitu interface FA0 slash ini slash berapa slash 8. Langsung kita switch port model access, switch port access, VLAN 10. Karena kita mengizinin si PC ini untuk mengakses VLAN 10 seperti itu. Kemudian di sini karena aku pakai static, jadi aku masukin manual 8 10 titik 10 aja misalkan ya. Kemudian ininya sama 92 98 10 titik 1. Sekarang kita coba untuk percepat dulu dan kita kirim paket data nih. Ini data yang paket yang belum diblokir. Successful ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk konfigurasikan, kita masuk ke router server lagi. Kita ingat-ingat ya tadi IP-nya itu 192.168.10.10. Kita harus ingat kita masuk ke router server. Dan di sini kita langsung masuk, kita exit dulu, kita masuk ke IP access list seperti tadi yang IP access list standar 1 teman-teman. Kan tadi kita pakai yang 1 kan. Nah, sebelum itu kita coba untuk do show access teman-teman. Nah, di sini kan kita ingat ya, di sini tuh kalau misalkan kita nanti kalau kita nambahin yang baru, dia tuh akan otomatis di bawah teman-teman. Ini 10, 20, 30 seperti itu dan seterusnya. Jadi otomatis kita mau konfigurasi gimana pun nggak bakal berhasil. Karena di sini udah jelas ada permit any, berarti selain IP ini tuh dibolehkan. Maka dari itu kita akan coba untuk memanipulasi sequence number-nya teman-teman. Jadi sequence number itu urutannya dari 1 sampai segini. Berarti kita harus masukin sequence number antara 10 dan 20. Dia harus di tengah-tengah ini atau mau di atas 10 juga boleh. Tapi kita coba untuk di tengah-tengah ini, misalkan 15. Biar nanti kita melakukan konfigurasi ini tuh, dia posisinya bakal di tengah sehingga si PC yang penyusup ini tuh bisa kita blokir. Kita masuk ke 15, kemudian kita ketikkan yang ini teman-teman, yang deny. Karena kita mau memblokir paket atau sebuah IP deny, kita tanda tanya lagi. Ini, kita kan mau ngeblokir satu doang ya teman-teman. Kalau tadi kita mau ngeblokir langsung sekaligus hostnya, networknya gitu. Jadi network 30.0 tuh gak bakal bisa lewat. Mau kita nambah IP berapapun juga. Tapi kalau ini kita hanya mau memblokir si PC ini aja yang jadi kita ketikkan dulu hostnya teman-teman. Seperti ini baru kita langsung masukin host address-nya. Kita masukin tadi 192.168.10.10 dan kita nggak usah masukin subnet mask maupun wildcard. Jadi kita langsung enter aja seperti ini. Kalau udah kita coba do show access list. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, di sini tuh posisi dia tuh udah langsung pindah ke tengah seperti ini. Kalau udah sekarang kita coba untuk percepat dan kita kirim paket data. Kita kirim dulu kayak biasa dari PC 1 ke server 1. Apakah bisa? Successful. Kita coba dari PC ini yang VLAN-nya sama, networknya pun sama, tapi udah kita manipulasi, kita tidak izinkan kita kirim ke server yang sama, pilot teman-teman. Kita coba lagi. Dan masih file teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk cara kita melakukan deny teman-teman untuk tidak mengizinkan.
Sekarang kita coba untuk membuat atau mengaktifkan HTTP dulu teman-teman atau web browser. Kita masuk ke server yang satu ini, kemudian kita masuk ke service dan ke HTTP ini kita onin. Kemudian yang index ini kita edit. Yang tulisan Cisco Packet Tracer ini kita edit. Misalkan aku mau editnya, Hi, welcome to my channel. Ini kalau udah kita save, yes, kemudian kita langsung ini kita ke PC1, kita cek di web browser. Kita harus sabar teman-teman kalau kita buka web browser tuh karena biasanya nge-lag kayak gini, jadi harus sabar. Nah, ini kita langsung masukin IP si server itu 172.27.72.3 2 maaf. Udah kita go. Nah, sini udah bisa itu hi welcome to my channel. Selanjutnya aku mau membahas tentang extended ACL teman-teman. Nah, di sini misalkan kita ada studi kasus yang pertama tuh tidak mengizinkan HTTP ke server 1. Jadi nanti untuk server 1 itu kita hanya menggunakan HTTPS, kemudian mengizinkan semua VLAN ke server 1, mengizinkan semua VLAN 20 ke server 2, dan mengizinkan VLAN 30 ke server 3. Jadi itu tuh semua VLAN ini bisa ke server 1. Kemudian VLAN 20 bisa ke server 2 dan ke server 1 berarti, dan VLAN 30 bisa ke server 3 dan ke server 1. BTW di sini aku udah ngapus ini ya teman-teman, aku udah ngapus IP access list nih teman-teman. Jadi sini udah kosong, udah nggak ada access list. Oke, pertama kita langsung konfigurasi dulu yang di router server ini. Pertama kita konfigurasi ini ya dulu teman-teman. Kita konfigurasi yang pertama yaitu tidak mengizinkan HTTP ke server 1. Jadi pertama kita ketikkan access list. Kita Nah, ini kita masuk ke yang extended teman-teman. Extended itu 100 sampai 199. Kita pakai yang 100, kemudian kita pilih, kita mau pakai deny kan, tidak mengizinkan. Kita deny sini. Nah, selanjutnya di sini kita pilih teman-teman. Kalau di extended ini tuh kita lebih banyak pilihan. Nah, ada Azure, PSP, tapi karena di sini kita mau menonaktifkan HTTP di mana HTTP itu ada di TCP atau Transmission Control Protocol. Jadi kita ketikkan TCP. TCP seperti ini. Kemudian kita ketikkan ini, any. Jadi kan semuanya any. Kemudian yang nggak mau diizinkan tuh yang mana? Kita mau cuma satu, yaitu hostnya aja. Host, kita masukin IP dari si server tersebut 172.27.72.2. Kemudian kita masukkan EQ-nya teman-teman. Nah, kalau di EQ itu kita pilih di sini nih. Karena HTTP itu tuh www World Wide Web, yaitu HTTP 80. Kita masukin 80, kenapa? Karena HTTP itu ada di port 80. Kalau udah kita enter, selanjutnya kita langsungin konfigurasi yang mengizinkan semua VLAN ke server 1. Kita ketikkan di sini access list 100, berarti kita ketikkan permit ya teman-teman. Permit, kemudian kita masukkan IP. Kita masukin IP-nya. Selanjutnya kita masukin IP any host, karena kita mengizinkan IP semua VLAN ke host ini, si server. Server 1 tuh 172.27.72.2. Kalau udah kita enter, nah selanjutnya kita ke yang ketiga, permit lagi, kita masukin IP. Kali ini kita bakal mengizinkan VLAN 20 aja buat ke server 2. Jadi kita langsung masukin IP, kita masukin IP si server 2 atau VLAN 20 ini, maaf. 92.168.20 titik. Kita masukin titik 0 karena ini. Masukin networknya, kemudian worldwide-nya teman-teman, word card 0.255. Selanjutnya kita langsung ketikkan host. Tujuannya itu 172.27.72.3, yaitu IP server 2, dan yang terakhir kita langsung konfigurasi 100 permit untuk yang IP 192.168.30.0 hostnya 72.27.72.4.
Udah kita langsung sesi 100 per menit IP 2. Apa yang salah ya? Sesi 100 per menit IP 2. Oh ini aku typo teman. Ini mana tadi? Ini 92168. Enter. Nah kalau udah berarti udah ya teman-teman. Sekarang kita do show access list. Nah, di sini bisa kalian lihat semuanya udah masuk ya teman-teman ke sini. Sekarang kita langsung masukin interface ini gig 010 yang in ya berarti dia. Kemudian IP access group 100 in. Nah, udah. Sekarang kita coba untuk tes sesuai dengan studi kasus ini benar gak sih? Pertama kita coba untuk tes HTTP ini. Jadi katanya tuh HTTP tuh nggak bakal bisa ke server 1. Tapi kalau selain itu bisa. Sekarang kita coba masuk ke sini. Memang agak nge-lag pasti, jadi kita harus sabar. Nih, kita langsung ketikkan IP si server 172.2. Nah, kalau langsung kita enter tuh jelas gak bisa teman-teman, karena dia bakal otomatis HTTP seperti ini. Gimana kalau kita ubah jadi HTTPS? Ini kita go. Oke teman-teman tuh berhasil teman-teman. Kalau misalkan HTTP itu gagal, HTTPS berhasil. Kemudian kita coba untuk ini. Semua VLAN tuh bisa ke server 1. Coba ya dari PC1 ke server 1 bisa. Kemudian PC ini VLAN 20 ke server 1 bisa juga. Kemudian ini VLAN 30 ke PC 1 bisa juga teman-teman. Berarti sesuai ya ini. Kemudian ini VLAN 20 bisa ke server 2. Coba ya ini VLAN 20 ke server 2. Bisa. Berarti VLAN selain VLAN 20 nggak bisa. Kita coba. Ini ke server 2. File teman-teman. Kemudian yang bawah coba. Server 2. Nah, file juga berarti udah sesuai ya konfigurasi kita. Kemudian ini VLAN 30 bisa ke server 3. Oke, kita coba. Oke, file kita coba lagi. Nah, sukses banget teman-teman. Kemudian kalau VLAN 10 ke server 3 berarti bisa gak? Gak bisa file teman-teman. Udah mau kita coba lagi pun bakal tetap file. Nah, berarti tandanya konfigurasi yang kita lakukan itu sudah benar dan sesuai teman-teman. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk pembahasan materi tentang akses control list dari aku. Thank you for watching.